Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita kali ini teman-teman semuanya, semoga kita selalu berada dalam perlindungan Allah, pengawasan dan pertolongan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan mengaji kitab Mishkatul Mashabih terkait dengan peristiwa had ataupun zina ya, had zina ataupun takzir ya. Hukuman terhadap orang yang berzina, yang kemudian si pezina itu oleh Rasulullah dikabarkan menjadi ahlu surga, mandi di beberapa sungai di surga. Saya akan bacakan salah satu mutun di antara dari beberapa mutun hadis dari kitab Mishkatul Mashabih, yaitu matan hadis yang ke-3627. Qala al-muhaddis rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amadana bi asrarihi. Amin amin ya rabbal alamin. Ini tepatnya di al-faslus tsani ya, fasal yang kedua. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, qala, ia berkata, Abi Hurairah radhiyallahu an, ja'a, telah datang, al-aslamiyuh, yaitu al-aslami. Kalau dalam Mirqatul Mafatih adalah Ma'is, namanya Ma'is. Dia datang ila Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam, menghadap Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Fashahida ala nafsihi. Maka al-aslami atau Ma'is ini bersaksi ala nafsihi, atas kriminal kasus yang dilakukan oleh dirinya. Apa yang ia lakukan? Annahu asaba mar'atan. Ia telah pernah menimpakan suatu perbuatan kepada seorang wanita haraman, yaitu melakukan sesuatu perkara haram terhadap wanita. Di syarahnya di sini ai bi tariqi zina, artinya dia melakukan perzinahan lah, entah dengan wanita itu. Dia menyaksikannya, bersyahadah di depan Nabi bahwa dirinya telah melakukan hal itu. Persaksian yang ia lakukan di depan Nabi arba'a marratin, sebanyak 4 kali. Ai arba'a syahadatin fi arba'ati majalisa. Ia melaporkan kepada Nabi hingga 4 kali. Kulla dzalika yu'ridu anhu. 4 kali laporan itu, melaporkan dirinya pada Nabi, Nabi malah yu'ridu anhu, berpaling dari dia. Yu'ridun Nabi SAW al-aslami dar'an lil haddi. Untuk apa? Yaitu untuk menyiapkan had untuk al-aslami ini. Fa'akbalah, kemudian
Al-Aslami karena sudah 4 kali melaporkan dirinya kepada Nabi bahwa ia telah melakukan perbuatan zina itu, tapi Nabi malah berpaling seolah-olah cuek ya. Fa'aqbalah, maka Al-Aslami menghadap lagi fil khamisati, di sesi yang kelima. Faqalah, maka baru kali yang kelima ini faqalah, Nabi bersabda, maka Nabi bersabda, berkata, malah Nabi bertanya, malah ini pertanyaan Nabi gimana? Anik taha, apakah kamu telah mensetubuhi wanita itu? Qala Al-Aslami ataupun Ma'is berkata, Naam, iya, aku menyetubuhi wanita itu. Qala, kemudian Nabi berkata, hatta ghaba dzalika minka? Apakah di saat kamu mensetubuhi zakarmu itu, zalik ini isyaratun ila alatir rajul wahya az-zakar. Apakah ketika kamu mensetubuhi wanita itu, zakarmu itu sampai tenggelam, sampai tidak terlihat, mingkah dari diri kamu, sampai tidak terlihat, sampai tenggelam sepenuhnya, fi zalika, di dalam kemaluan, zalika ini marjinya kepada alatil mar'ah wahyal farju, tenggelam di dalam kemaluan, minha, dari wanita itu, fi zalika minha. Qala, maka Al-Aslami berkata, Naam, iya wahai Nabi. Qala, maka Nabi berkata lagi, kama yaghibul mirwadu fil mukhulati? Apakah zakarmu pada waktu itu masuk seperti masuknya alat pengoles celak masuk fil mukhulati, di dalam wadah celak? Warisyaung, atau dan seperti, dan masuknya zakarmu itu seperti arisya. Apa risanya? Seperti habl, seperti tampar tali, fil bi'ri, yang masuk di dalam sumur. Faqala, maka Al-Aslami berkata, Naam, iya. Jadi zakarnya, kemaluannya Al-Aslami betul-betul masuk sepenuhnya, fi dzalika minha, di dalam kemaluan dari wanita itu. Faqala na'am, iya. Qala, maka Nabi berkata lagi, hal tadri maz zina? Apakah kamu tahu apa itu zina? Na'am. Qala, maka Al-Aslami berkata, na'am, iya. Ataitu minha haraman ma ya'tir rajulu min ahlihi. Aku melakukan sesuatu dari wanita tersebut, haraman, mendatangkan sesuatu, minha, dari wanita tersebut, haraman, yaitu melakukan sesuatu yang haram, ma ya'tir rajulu min ahlihi, sebagaimana yang aku lakukan itu sebagaimana yang dilakukan oleh seorang laki-laki, min ahlihi, yang melakukan sesuatu dengan keluarganya, dengan istrinya atau budaknya gitu, yaitu melakukan hubungan jima, halalan, dalam keadaan halal. Qala, ini Nabi berkata, madza turidu bihadzal qawli? Apa yang kamu inginkan dengan pernyataan seperti ini? Melaporkan bahwa dirinya berzina sampai 4 kali pelaporan. Qala, maka Al-Aslami berkata, uridu an tutahhirani, aku menginginkan agar engkau ya Rasul mensucikan diriku. Allahu Akbar. Jadi hebat ini, Al-Aslami menginginkan dirinya disucikan dari dosa perzinahan. Fa'amara bihi, maka Nabi memerintahkan terhadap Al-Aslami, farujima, kemudian Al-Aslami ini dirojam. Dirojam. Di saat prosesi rojam, fasami'a Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam rajulaini min ashabihi, Nabi mendengar 2 orang laki-laki dari sahabat, baik itu sahabat Nabi, satunya sahabat Nabi,
satunya lagi sahabatnya Ma'ish atau sahabatnya Al-Aslami. Dua laki-laki tersebut yaqulu, mengumpat, ngobrol lah. Yaqulu ahaduma li sahibihi, salah satu dari kedua laki-laki tersebut berkata li sahibihi kepada temannya, kepada salah satunya, artinya ngobrol lah. Apa yang ia katakan? Unzur, lihatlah. Ayat nadhra ta'ajubin wa inkarin, ya. Unzur, perhatikan, ila hadzal ladzi, terhadap lelaki ini, alladzi satarallahu alaihi, Allah telah menutup semua kesalahannya, telah ditutup oleh Allah. Kenapa? Falam tada'hu nafsuhu, maka laki-laki itu betul-betul tidak membiarkan dirinya dalam keadaan kotor, rela dirinya dirojam. Hatta rujimah, hingga lelaki ini dirojam oleh Nabi. Rojmal kalbi, sebagaimana rojam terhadap anjing. Fasakata anhuma, ketika dua laki-laki itu ngobrol seperti itu, katakanlah mengumpat apa yang menimpa terhadap Al-Aslami. Fasakata, maka Nabi mendengar anhuma, dari mendengar, bukan mendengar, diam. Fasakata, maka Nabi diam. Anhuma, dari umpatan kedua laki-laki tersebut. Nabi tidak mengomentari. Summa saroh, kemudian Nabi berjalan saatan, dalam sesaat. Hatta marra biji fatihimarin, hingga Nabi berjalan berjumpa dengan bangkai himar, syailin birijlihi, yang meninggikan kakinya. Faqala, maka Nabi berkata, aina fulanun wa fulanun, di mana fulan dan fulan, di mana fulan dan fulan. Artinya Nabi itu berkinayah kepada dua laki-laki yang mengumpat tadi, di mana fulan dan fulan itu. Maka faqala, maka ternyata fulannya ada di situ juga. Ia menjawab, nahnu dzani ya Rasulullah, kami ada di sini wahai Rasulullah. Faqala, maka Nabi berkata, inzila, diam kamu di sini. Fakula, kalian berdua makanlah. Minji fatihadzal himari, makanlah bangkai himar ini. Faqala, maka kedua laki tersebut berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, may ya'kulu min hadza, emangnya siapa yang pantas memakan bangkai himar ini? Qala, maka siapa yang mau memakan bangkai himar ini ya Rasul? May ya'kulu min hadza. Qala, maka Nabi menjawab, famanil tuma, maka perbuatan yang kalian lakukan, min irdi akhikuma, yakni dari membicarakan kekurangan, keburukan dari saudara kalian ini yang dirojam, anifan tadi, asyaddu, itu jauh lebih buruk, ghibah kalian itu jauh lebih buruk, min aklin minhu, daripada memakan daging bangkai himar. Allah, ya Allah, astagfirullah. Kemudian Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, demi zat yang mana jiwaku berada dalam kekuasaannya, innahu, sesungguhnya Al-Aslami, Ma'is yang dirajam itu, al-an, sekarang, lafi anharil jannati, sungguh telah berada di beberapa sungai surga. Ya nawami sufiha, ia sekarang sedang mandi di sana, merendamkan dirinya di beberapa sungai surga. Fihi dilalatun. Nah, jadi di dalam hadis ini ada petunjuk ala haqqiyati azabil qabri, atas kenyataannya siksa kubur, wa naimihi, dan kenikmatannya. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wa kadzan Nasa'i, begitu juga An-Nasa'i.
Jadi ada hikmahnya juga di had dengan dirajam ya, pezina yang bernama Al-Aslami. Semoga ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, hati kita terang dengan nur hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.